على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ذو شرفين يا رب وكرمه وتعظيمه ورفعته ومهابته وبره ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. ويقدر في ترك الجمعة والجماعة عند المطر. Dan diuzurkan pada meninggalkan sholat Jum'ah dan sholat berjamaah indal matori ketika turun hujan. In balla saubahu, jika membasahi oleh air hujan akan pakaiannya. Walam yajid kinan, dan tidak mendapatkan oleh dia akan payung penutup. Wal maradi, dan sakit. Wat tamaridi, dan mengurusi orang yang sakit. Wa isyrafil qaribi wa nahwihi alal mauti, dan nyaris kerabat dan seumpamanya kerabat atas mati, nyaris mati. Wal khawfi ala nafsihi, dan takut atas jiwanya, au malihi, atau harta bendanya, au irdihi, atau kehormatannya. Wa mudafa'atil hadas, dan menahan hadas. Ma'a sa'atil waktu, disertai luasnya waktu. Wa syiddatil ju', dan sangat lapar. Wa syiddatil atas, dan sangat haus. Wa syiddatil hari, dan sangat panas. Wal bardi, dan sangat dingin. Wa syiddatil rihi, dan kencangnya angin. Billaili, di malam hari. Wa syiddatil wahli, dan sangatnya becek. Wasafarir ruf,
rifqati dan bepergiannya teman perjalanan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, kita maklumi bersama bahwa sholat Jumat hukumnya wajib bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Kalau enggak sholat Jumat, berdosa. Bahkan kalau tidak ada uzur akan menyebabkan jadi munafik. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Bila orang di kampung itu nggak ada yang sholat berjamaah, maka berdosa sekampung itu di lingkungan masjid atau musola. Kalau dhaifnya sunnah muakkadah. Karena sholat Jumat adalah fardu ain bagi orang yang memenuhi persyaratan dan sholat berjamaah fardu kifayah, maka bila ditinggalkan tanpa ada uzur menjadi dosa adanya, berdosa kalau ditinggalkan. Karena itu Islam ini adalah agama yang datang sebagai rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama yang memberikan banyak kemudahan bagi pemeluknya. Agama kita adalah agama yang merespon kepentingan manusia. Karena itu, bila ada uzur, maka sholat Jumat boleh ditinggal. Namun kalau Jumat tentu diganti dengan sholat zuhur. Bukan berarti boleh ditinggal tidak sholat zuhur, bukan begitu. Tapi andai tidak sholat Jumat, maka sholatnya zuhur. Sholat berjamaah andai ditinggal berarti sholatnya sendirian, bukan tidak sholat. Begitu. Malam hari ini kajian kita tentang uzur-uzur yang menyebabkan orang tidak sholat Jumat tidak dosa, tapi sholatnya zuhur saja. Kajian malam hari ini akan menerangkan uzur-uzur sholat berjamaah. Artinya tidak berdosa dengan tidak berjamaah, karena ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Alasan yang dibenarkan oleh agama. Apakah dapat ganjaran atau tidak? Bagian ini ulama berbeda-beda. Sebagian ulama mengatakan ya hanya tidak dosa, ganjaran enggak dapat. Sebagian ulama mengatakan bila memang memiliki niat yang kencang pengen sholat Jumat, andai tidak ada uzur, maka ganjaran Jumat dia dapat meski sholatnya zuhur. Andai dia memiliki niat kencang pengen berjamaah, andai tidak ada uzur, meski sholatnya sendirian, dapat ganjaran berjamaah. Sebab niat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang
memperoleh apa yang ia niatkannya. Bila di hatinya niat betul pengen berjamaah cuman karena ada uzur, maka ia dapat ganjaran berjamaah meski tidak mengerjakan. Andai orang punya niat kencang pengen Jumat, kalau tidak ada uzur, maka dia dengan sholat zuhur dapat ganjaran Jumat karena punya niat yang kuat. Uzur ini bagaimana? Uzur ini banyak, disingkat menjadi dua dari banyaknya uzur. Yang pertama, bila mana kehadiran kita menuju sholat Jumat, bila mana kehadiran kita menuju sholat Jumat atau sholat berjamaah dirasa menyulitkan sekali, tidak bisa kita untuk memikul kesulitan itu, maka tuntutan suruh sholat Jumat gugur. Tuntutan suruh sholat berjamaah gugur. Semisal kita sakit berat, stroke lah, wal'iyadu billah, kita kena penyakit, nggak bisa kita menuju masjid, sulit. Nggak usah dohor aja, nggak apa-apa, karena kehadiran kita menyulitkan kita dan berat kita untuk memikulnya. Itu rumusnya. Urayanya nanti kita di bawah atau dunia atau kita bedah. Kedua, uzur Jumat dan berjamaah ini bila mana kita datang sholat Jumat atau kita datang sholat berjamaah mengakibatkan hilangnya manfaat, mengakibatkan hilangnya manfaat yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain, maka tuntutan sholat Jumat gugur pada kita. Tuntutan sholat berjamaah gugur pada kita. Semisal ngurusi orang sakit, contohnya, kalau saya sholat Jumat, ini yang sakit ini kagak ada yang ngambilin obat, kagak ada yang nuntun kalau mau cebok, mau pipis, mau nggak ada yang ngerawat, nggak ada orang lain yang bisa ngerjain. Emang karena anaknya kita doang semata wayang. Mata wayang ada berapa ya? Ya atu, begitu. Ya, anaknya atu gitu semata wayang. Kita doang, maka enggak sholat Jumat enggak apa-apa, duhur aja di sampingnya. Enggak sholat berjamaah enggak apa-apa, sholat aja sendirian di samping yang sakit, enggak dosa. Itulah disebut udzur. Jadi patokan udzur dua. Mana udzur-udzur Jumat
mana udzur-udzur berjamaah. 1. Indal matar, ketika hujan lebat. Catatannya, pakaiannya lepek dan tidak ada payung. Artinya penghalang hujan. Jadi bila mana hujan tuh lebat, gede banget, jam 11 hujan gede banget. Mau ke masjid, ya Allah, dari sini. Masjid mana? Masjid di sana. Al-Anwar. Mau Al-Anwar susah. Ntar dulu Bang, ntar dulu, santai. Jangan tidur ya. Hujan lebat. Nah, ini bakal lepek. Dan gak ada awning. Awning tuh ya kanopi dari rumahnya menuju masjid. Kalau ada awning, walaupun jauh, yang kita nggak lepek, nggak apa-apa. Walaupun jauh. Kayak di mall, kan gede banget mall. Kita jalannya aja nggak kebasahan, walaupun hujan gede juga. Nih hujan gede. Kita kemarin ngaji malam Selasa, kalau hujan gede nggak usah Jumat, tekan aja teman. Ente kan sholatnya di basement, kagak kehujanan kagak ngapa. Ini jangan pakai alasan. Hujan ini alasannya 2. 1, kagak ada payung penutup kita, ya nggak mesti payung kayak gitu dah tuh. Kinan tuh. Kedua, bisa lepek. Kalau kita timbang rumahnya deket nempel sama masjid, loncat aja cuma basah dikit, hujan gede nih, kagak gitu. Rumahnya depan pengimaman masjid, ada nggak? Nggak ada. Begitu. Belum mandi, sekalian mandi ke masjid. Begitu. Maka hujan merupakan udzur Jumat dan udzur berjamaah dengan 2 catatan. Bila tidak lepek ya, bahasanya lepek ya, bahasa kuyup gitu. 2, bila tidak ada payung. Kalau ada payung yang kita bisa menghalangi kita, tawa kayak gedung dah sholatnya, ya nggak ngaruh gitu, karena nggak masyakoh pada kita gitu, nggak masyakoh. Dari mana dalilnya bahwa hujan besar itu merupakan udzur pada sholat Jumat dan juga sholat berjamaah? Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis di dalam Sunan Abu Dawudnya. Demikian pula Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya daripada sahabat Nabi Ibnul Mulayh radhiyallahu ta'ala, kata beliau, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zamanil Hudaybiyah fa asabana matar lam yabulla asfalani alina fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sallu fi rihalikum. Kata para sahabat, kami para sahabat Nabi sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah.
lalu hujan gede. Karena hujan gede, lalu Bilal disuruh adzan dari masjid, ala sodu fi rihalikum. Saudara, sholatnya di rumah masing-masing aja. Begitu kata Nabi. Nabi mau berjamaah sama Abu Hurairah, emang dia rumahnya nempel masjid. Tapi orang-orang disuruh sholat di rumah karena hujan lebat. Hujan lebat. Begitu. Salah gua kemarin menjadi gua paksa juga. Ya nggak salah. Ini kan udur. Begitu. Ya, paksa nggak apa-apa. Cuman enggak sholat Jumat, enggak apa-apa, enggak dosa karena luhuqu masyaqqah syadidah. Kita tertimpa. Jadi enggak sholat Jumat atau enggak sholat berjamaah, udzur tuh banyak. Satu karena hujan lebat. Dua, wal marad. Dua, karena sakit. Tentu enggak asal sakit. Sakit yang berat untuk datang. Kalau sakitnya timbang panuan, dia kata udzur, itu namanya ta'alul. Tahu panuan nggak? Begitu. Gue lagi sakit ya, gitu. Gitu. Yang kayak gitu. Nggak begitu. Enggak. Ini sakit yang berat. Kalau buang-buang air, dilihat udzur apa enggak. Dilihat. Kalau yang ngomong begitu orang rawa belum, nyiram kembang. Kagak. Buang-buang air, nyiram kembang. Bukan udzur itu, males. Kalau buang-buang air tuh maknanya diare, menceret, berat dia, dol mulu ini. Nah yang kayak begitu tuh udzur, ndak usah sholat Jumat, udah dohor aja di rumah. Karena talhaquhu masyaqqah syadidah. Tapi kalau sakitnya ringan, enggak ada alasan. Puyeng-puyeng dikit bawa aja sholat. Gitu. Kali aja sembuh dengan sholat atau mati di masjid, kan lagi ibadah, bagus. Begitu. Tapi kalau puyengnya berat kayaknya pala ditimpain batu gede banget, nggak bisa ini, jangan. Begitu. Udah udzur. Sakit gigi ya dilihat. Kalau emang parah banget, mau daripada di masjid berisik. Begitu. Mana khutbahnya meledak-ledak lagi, takbir begitu. Khutbahnya kenceng. Dia orang sakit gigi, orang teriak dikit aja marah dia. Ya udah ente di rumah aja. Ya udah di rumah aja kayak begitu. Berisik di masjidnya, berisik. Apalagi ada 10 udah saut-sautan aja. Itu bukan masjid, namanya rumah sakit massal. Yang kayak begitu nggak usah. Marad namanya. Marad yang gimana? Alladzi talhaquhu masyaqqatun syadidah bil khuduri ilal masjid. Marad yang mendatangkan masyaqqah, kalau sampai datang ribet. Kalau sakit parah, nggak usah. Dua atau sakit, nggak perlu kalau sakit. Udah begitu. Udzur dapat ganjaran, ya tergantung niatnya. Emang sih girang banget, girang. Kalau girang kagak dapat, gitu. Girang dia, begitu kagak dapat ganjaran. Tapi dia sedih, pengen banget Jumat. Nah, yang kayak begini dapat ganjaran. Yang tahu adalah dirinya.
Gitu. Sebab sahibul bait adra bima fihi. Yang diri lebih tahu tentang hatinya. Begitu. Udah saya menggirang banget, ngarepin banget. Begitu. Begitu. Khotibnya dia lagi, gue demen banget. Pas lagi sakit. Begitu. Ya ini gak dapat ganjaran nih. Gak dapat di ganjaran. Kan bisa terjadi kayak begini nih ya. Begitu. Gak ada ganjaran, bagus. Kagak kayak begitu tuh. Tapi kalau niat kenceng dapat. Uzur ini hanya adamul ismi, tidak dosa dengan tidak jumatan, bukan husulul ajri, bukan dapat ganjaran. Kalau dapat ganjaran, kuat niat atau tidak untuk datang. Kalau kuat, ya dapat. 3. Wat-tamridi. Tuh, nomor 1, nomor 2 sakit tuh. Itu kaidah pertama tuh. Nomor 3, kaidah kedua. Karena 2 kaidah sama. Rumusnya bakal itu lagi. Ngurusi orang sakit. Ada orang sakit. Kita ngurusin dia, maka kita enggak sholat Jumat enggak apa-apa. Emang enggak ada lagi yang ngurusin. Itu maka kita uzur. Tapi ada adik kita perempuan disuruh Jumat, gua aja giliran Jumat. Nah, ini sih bukan uzur, modus. Emang dia kagak pengen sholat Jumat, kagak. Jadi bila mana muncul kehilangan manfaat dengan kita hadir sholat Jumat dan kagak ada yang ngerjain yang lainnya selain kita ngurusin orang sakit. Tapi kalau kemudian ada suster, bisa minta tolong, suster bisa nggak? Saya tinggal Jumat. Oh iya boleh Pak, saya tungguin. Kalau ada apa-apa, iya baik, makasih. Sholat Jumat. Kalau nggak ada, jangan paksa Jumat. Nanti yang sakit, pengen minum, jatuh, tambah parah. Jumat bisa dohor. Agama itu memikirkan kepentingan kita lebih banyak. Karena Islam dinu rahmah wa dinu syafaqah. Agama belas kasih dan cinta kasih. Jangan paksa. Udah urusin keluarga. Kalau kita seger buger, sama. Uzur juga, urus itu. Begitu. Urus orang sakit. Termasuk orang yang sakit terhibur kalau sama kita. Ada yang seneng orang sakit itu kalau ditengok kita girang banget. Ada juga yang enggak, maka dibatasi. Nengok orang sakit enggak boleh lama-lama. Tentu tidak mutlak. Ada yang temennya emang udah biasa mancing, maka ketika nengok aja, mancing yuk. Lu mau kagak aja, gue sakit nih. Ya Allah, rawat cipondo betok banyak banget, betok. Begitu. Yang bener tuh, yang bener aja tuh. Ya makanya cepet sembuh dah. Begitu. Gitu. Peret udah gue buat nih. Begitu. Nah, jadi memberi motivasi. Orang yang sakit, yang kalau kita tinggal, bakalan dia ngedrop, sama kita dihukumi tamrid, ngurusi orang sakit. Uzur juga. Uzur. 3. Berapa? 4. Isyrafil qaribi 'alal maut. 4. Keluarga kita lagi sekarat. Lagi sekaratul maut. Detik-detik sekarat adalah detik-detik menentukan apakah mati membawa iman ataukah mati lepas iman.
Orang sekarat didatangi setan dari palanya, dari kakinya, dari berbagai penjuru. Mengaku kerabat kita yang sudah meninggal dunia, menawarkan air untuk kita minum dengan perjanjian agamanya Kristen, Katolik, dan seterusnya, Yahudi, begitu. Maka orang yang sakaratul maut kita urusin, bimbing dia, bacain di kupingnya la ilaha illallah. Berapa kali? Sekali aja. Sekali aja. Dengan catatan ngikut. Dengan catatan ngikut. Berarti kalau kagak ngikut, ulang lagi sampai ngikut. Dari mana kita tahu dia ngikut? Dari gerak lidah, goyang-goyang. Ketika lidahnya goyang-goyang, dia baca la ilaha illallah itu, maka kita diem. Diem aja. Kecuali dia ngomong lain. Aus, itu namanya ngomong lain. Ambilin minum, bimbing lagi la ilaha illallah. Sekali dengan ikut, kalau nggak ikut terus lagi. Begitu. Ngomong lagi, mana si Bontot, si Udin, gitu. Ada yang sakit, ya, ngomong lain, cariin si Bontotnya, suruh kumpul. Ini udah pada kumpul semuanya. Si Udin udah, yang paling tua tuh Mamat di samping Baba. Lah, semuanya kumpul. Warung siapa yang jagain? Mau mati masih ingat warung. Ini parah nih, parah. Mau mati masih warung aja yang dipikirin. Warung. Berat nih, warung. Ini la ilaha illallah lagi. Begitulah kita. Sampai menutup ajal. Kalau lagi sekarat, begitu. Kalau bahasa dokter, HB-nya menurun. Kalau udah HB-nya menurun, itu maknanya sakarat udah datang. Udah datang. Berat. Ya udah, nggak usah sholat Jumat, urus ini aja. Sholat duhur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak sholat Jumat. Sholatnya duhur. Nggak berjamaah nggak apa-apa. Sholatnya di sampingnya aja. Udur. Karena kalau kita sholat Jumat akan hilang harapan husnul khotimah dengan la ilaha illallah. Dan ini kerugian. Jumat masih ketemu Jumat depan. Tapi kalau mati repot. Enggak ada. Jumat depan kali dihidup lagi. Kagak ada. Kagak ada. Urus yang lagi sekarat. Qorib deh, janjinya kerabat. Wanahwihi. Dan semua kerabat. Istri, mertua, guru, itu sama kayak kerabat yang kita punya perhatian besar. Suami gitu. Tapi kan bab kita orang laki Jumat gitu. Istrinya udah nggak sholat Jumat, nggak apa. Giliran khotib biarin orang lain. Terus amplopnya, udah amplopnya ambil aja, isinya buat orang lain. Begitu. Begitu, nggak usah dipikirin ya kayak begitu. Udah urusin aja. Istri, orang tua, mertua, itu maksud nahwihi, guru. Urus. Begitu. Kita jaga, giliran jaga, ustadz kita sakit di rumah sakit, nggak sholat Jumat, nggak apa-apa. Emang giliran kita. Namanya tamrid, ngurusi orang
sakit. Enggak sholat Jumat nggak apa-apa. Jadi keempat, kerabat kita sakaratul maut. Enggak ada yang kalau ada yang ngurusin nggak usah, ada yang ngerti, tinggal. Bini kita ngerti, ya udah tinggal aja. Kan ada yang ngerti. Gitu. Bagaimana ngurusi detik-detik orang sekarang? Kan ada aturan banyak. Ajaran-ajaran agama. Sebab kata Nabi, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakaratnya. Mau Nabi, mau bukan. Ngalamin juga. Cuman ada yang ringan, ada yang berat. Makanya doanya Allah hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta diringani, enggak berasa. Bukan enggak sakarat ada, tapi enggak berasa. Hawwin. Udah berapa tuh ya? 4, 5. Sebetulnya udah banyak tuh. Wanakwihi juga udah 5 itu. Di samping kerabat bisa juga istri, mertua, guru, tuh udah banyak. Ya udah 4 aja udah. Karena turun di 4 nih 4A, 4B, 4C, 4D. Gitu. Jadi 4 aja jadinya. 5 wal khawfi ala nafsihi, takut sama jiwa kita. Kalau gua ke masjid ketemu sama tuan utang, ntar masuk penjara, ditangkep sama dia, udah nggak usah Jumatin teh, dohor aja, karena terancam jiwa dia. Nggak apa-apa, begitu. Takut, begitu. Takut sama jiwa kita. Jembatannya roboh. Biasanya lewatan jembatan. Ini kudu lewat kali. Mana renang ora bisa. Naik perahu, udah ada takut-takut ini nggak usah Jumatan. Agama tuh nggak susah-susah amat. Ente dohor aja. Tuh begitu agama. Enak Islam. Agama yang sangat murah, tapi bukan murahan. Itulah Islam. Takut sama jiwa kita. Takut. Begitu. Takut. Masa Jumat lagi demo besar-besaran. Begitu. Gara-gara undang-undang pilkada. Begitu. Mau dirubah jadi dikadalin pilkadal. Gitu. Begitu. Nggak mau, akhirnya demo, repot maranin Jumat, ngeri takut kena lempar batu. Dohor agama itu. Tapi jangan juga daerah belum mu'alan luar harus lewat MPR. Itu sih sengaja banget kalau begitu mah. Pengen gagah Jumatan, mau ngapain muter-muter ke situ? Emang timbang dari jalan Adam aja mu'alan luar harus lewat-lewat pejompongan. Nah, ini nggak benar nih. Khauf ala nafsihi, udzur. Enggak Jumat, enggak apa-apa. Enggak berjamaah, enggak apa-apa. Udah berapa tuh? 5. 6. Khauf ala malihi. Khawatir hartanya. Dia lagi numpukin gabah di gumuk di pematang sawah. Kalau gua tinggal kagak ada yang jagain, hilang lagi gitu gabahnya tengah sawah. Udah, kalau takut mau hilang, ente dohor aja. Agama lah, gua menggak hilang, paling juga maling ngambilnya sekarung dong, masih banyak. Jumat kan nggak takut. Nah, tiap orang berbeda-beda. Oh, ya. Hartanya takut hilang hartanya, gitu. Ini ngeri gua. Kalau sholat Jumat masjidnya nggak ada parkiran, beli lahan belum lunas,
Umpamanya nih, umpamanya enggak nuduh, enggak, jangan kesinggung, jangan. Ini kan nerangin, bukan kasus, bukan. Ini Bang Ud udah mau jawab aja ini, begitu. Kan kesinggung sayanya ya, sabar. Ini umpama ya kan, emang rawan banget. Itu masjid umpama. Jadi nggak ada parkiran, bingung. Bagaimana ini? Ngeri, motornya takut hilang doang. Lah timbang Legenda 2. Di Legenda 2 juga punya itu-itunya doang masalahnya. Motornya. Dulu motor Mio hilang ngaji hilang, bukan hilang ketukar. Begitu. Ketukar gitu. Jadi bukan cinta yang tertukar, motor yang tertukar. Bisa terjadi ya? Bisa terjadi nggak? Bisa, begitu. Iya. Bisa aja. Motor yang tertukar. Bukan cinta doang yang tertukar. Nah kalau kita khawatir motor kita takut hilang, dah nggak usah Jumatan, ente dohor aja, tuh begitu. Khawatir sama harta, ini beda-beda orang. Harta tuh, ada yang timbang sepeda, ya jangan timbang sepeda, emang dia hartanya sepeda. Kan beda-beda orang. Bila ada kita kekhawatiran, ya nggak usah. Agama itu ringan, gitu. Jumat masih ketemu, kalau sepeda hilang ente repot, kredit lagi, puyeng lagi, nyalain Allah lagi, begitu. Nggak usah. Jaga harta. Islam itu ada hifdzul mal. Betapa harta dinilai. Capek ngumpulin duitnya, capek. Makanya Islam itu mendidik orang, jangan ngelihat orang, bang ngutang ya, jangan gampang ngutang. Itu orang yang punya duit itu bukan saking punya duitnya, dia ngumpulin ada pengen punya tujuan, pengen nyekolahin anak buat kuliah, begitu. Akhirnya dipinjem mama kita, nggak bisa bayar, akhirnya anak dia nggak kuliah, kesian. Begitu. Kalau nggak KPTP tamat, jangan. Tangis ya Allah, biar Allah lepasin kesusahannya. Tangisi. Kata Nabi Khidir alaihi salam kepada seorang ulama, baca dong sholawat saya. Yang bagaimana? Siapa sampean? Saya Nabi Khidir. Baca. Yang bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifa'a wa ala alihi wasallam. Baca habis subuh 5-7 kali sebelum terbit matahari. Kalau terbit batal, beres urusan. Begitu dia minta dulu sama Allah, begitu. Takut kita harta kita hilang, nggak usah Jumatan, begitu. Aw'irdihi, atau kehormatannya. Nah itu urusan Tuhan utang tuh. Takut dimaki-maki doang di masjid. Oh ini gua cari-cari telepon nggak diangkat, paling rumah nggak nyaut. Sekarang nih gua tunggu di Jumat, emang juga lu kudu sholat Jumat. Kita ngeri, takut dicabik-cabik doang kehormatan kita. Ya udah nggak usah Jumatan, ente dohor aja. Tapi kan antara dua khutbah itu waktu mustajab. Ya udah kalau begitu ke masjid. Tapi gue takut, nih bagaimana udah dikasih kelonggaran, jawabnya begini, mau sholat Jumat mau kagak. Gue sih takut sebenarnya. Ya udah jangan. Tapi gue pengen duduk kan manjur banget. Ini bagaimana? Ya kudu Jumatan. Maka kita kalau takut kehormatan kita tercabik-cabik, maka kita enggak Jumatan. Jadi ketujuh, takut
sama kehormatan kita. Tercabik-cabik. Begitu. Kedelapan, mudafa'atil hadas. Menahan kencing. Pengen kencing, pengen Jumat pengen ya, nggak apa-apa. Begitu, nggak apa-apa. Nanti nggak keburu, nggak apa-apa kalau nggak keburu. Daripada ente sholat khusyuk juga kagak, nyelak mulu. Ini khutbah lama banget, mana keblek banget tuh. Marah-marah, nasihat kagak didengar, malah diomelin khotib. Udah aja. Kalau ente PNM, yang penting waktunya luas. Begitu, ibarat sholat berjamaah bisa ada, baru juga jam 12, masih belum juga jam 3. Nah, enggak apa-apa. Aja. Salah belum takbir, aja. Pen pipis-pipis aja. Udzur andai kita nggak keburu, nggak apa-apa. Bisa lama banget. Begitu. Pintunya tertutup. Kita diri udah kebelet banget. Sampai dia komat sampai sholat, nggak apa-apa. Begitu. Akhirnya kita dobrak juga, nggak ada orang, ketutup doang padahal. Itu masalah kita dia. Salah kita. Itu begitu. Salah kita. Wasyiddatil ju'. Keberapa itu? 9. Lapar sangat, perih perutnya. Tuh coba agama tuh. Perut perih banget, melintir. Tadi memang disuruh makan belum lapar. Sekarang ini udah gemeter. Apa bahasa betanya? Kelumparan. Keloncongan ya, keloncongan. Gitu. Udah gemeter-gemeter pengen makan. Apa namanya? Enggak ada bahasanya. Kalau perut perih banget. Iya, lemes semua bukan. Dia tentu lemes. Dia lagi lemes gitu. Kan kagak gitu. Ada bahasanya. Pokoknya lapar banget. Udah kalau lapar banget, ente nggak perlu berjamaah, ente nggak perlu sholat Jumat, makan aja. Ketinggalan nggak apa-apa. Islam menghormati. Sampai segitunya. Lapar banget. Ini yang tahu dirinya dah. Jangan dikit nggak sholat Jumat, gua lapar. Ya. Itu sih ngarang-ngarang yang kayak begitu. Gitu, lapar dibuat-buat, makanan ada ngapa kalau kagak makan? Begitu. Kan ada yang sampai gemeter-gemeter pada. Gitu, gemeter. Kesembilan, syiddatil atas, sama. Haus sangat. Ini daerah panas biasanya nih. Daerah kita sih nggak ngalamin, jarang. Sampai tenggorokan tuh berasa kering banget tuh jarang. Apalagi masjidnya disediain minuman, udah tinggal minum, nggak ada alasan ini di masjid ada. Apalagi udah diumumin masjid, insyaallah habis sholat Jumat udah ada nasi bok dari Jumat berkah. Itu sih nggak ada alasan. Gua sholat Jumat juga ada, lumayan mengurangi nasi sepiring di rumah, nggak dapat ganjaran sholat Jumatnya karena berkat nih niatnya. Begitu, motivasinya berkat. Sholat Jumatnya masjid sebelah aja, emang apa? Enak-enak nasinya kebuli. Jadi bukan motivasinya ganjaran, motivasinya kebuli. Begitu. Dibuka nasi uduk. Itu bukan kebuli nasi uduk, nasi kebuli KW. Ada aja. Begitu. Pakai KW juga. Kebuli Betawi. Begitu. Wasyiddatil har. Keberapa tuh? 11. Panas sangat. Sangat panas. Panasnya ceter-ceter. Bahasa betanya apa? Penter. Oh, penter. Panas banget. Arab tuh biasanya tuh. Arab tuh. Kalau kita sederhana tropis. Jarang ngalamin. Kalau panas udah itu orang bisa pingsan. Gitu. Itu namanya syiddatil har.
Yang kayak begitu tuh nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Dohor aja sama Nabi ntar jam 2. Orang Arab itu kalau sholat dohor jam 2 aja. Kalau ngalamin musim panas. Karena bakal kering, dehidrasi, bahaya. Begitu agak. Wal barad, sangat dingin. Udur, dingin banget. Dingin banget. Begitu cuacanya. Sampai bibirnya beradu. Sampai begitu. Yang kayak begitu. Ini mau dibuat-buat, udah tahu orang rawa belum. Liburan ya, halimunan ke Bromo. Ya Allah, mana udah senja umurnya. Kan mendingan kalau cari tempat yang panas nggak kisut. Tanjung Priuk begitu. Emang tahu kisut? Begitu. Wasiddatir rih billail. Angin kenceng malam. Kalau siang kan bisa jaga-jaga pohon mau roboh. Malam kan nggak kelihatan. Nggak usah. Ini mah bukannya Jumat nih, jamaah nih urusannya. Dah di rumah aja. Angin kayak begitu, puting beliung kalau macam. Wasiddatil wahli, becek banget. Nggak ada pilihan jalan. Gitu. Baju bakal kotor. Sendalnya, mana sendalnya swallow lagi. Udah pakai peniti di itu bawahnya tuh. Peniti. Belakangnya bolong. Kan begitu. Ah, iya banjir termasuk. Banjir termasuk. Begitu. Wasafari rufqati, dan berangkatnya konvoi perjalanan. Kalau sholat Jumat dulu bakal ketinggalan pesawat. Haji. Kalau gua itu ketinggalan, udah nggak usah. Ente dohor aja. Jangan Jumat. Begitu. Tuh agama. Jadi Islam itu wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat Islam ini menyulitkan bagi Anda. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak yang sulit. Tidak yang sulit. Islam itu agama mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan. Ini diantara udzur-udzur yang menyebabkan kita nggak sholat Jumat, nggak dosa. Yang menyebabkan kita nggak sholat berjamaah, nggak dosa. Bila fardu kifayah, bila berjamaah itu sunnah muakkad, nggak makruh. Begitu. Demikian udzur-udzur Jumat dan udzur-udzur berjamaah. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam. Bang Gus mau nanya, silakan. Orang yang tidak bisa melakukan, kalau untuk keamanan masjid gimana dulu? Biasanya ada keamanan untuk jalan anak-anak dari berisik. Dalam sholat ibarat tepuk tangan berisik. Apakah keamanan itu boleh nggak sholat Jumat? Ataukah seperti apa? Yang kedua, masalah ketakutan atau was-was gitu. Kalau selamanya kita ketakutan akan harta kita, akan keselamatan kita, itu gimana menurutnya? Baik. Kalau orang itu ketakutan yang berlebihan, ini was-was itu berangkat dari dua hal. Pertama, linaksin fiddin, kekurang pahaman tentang agama. Yang kedua, likhabalin fil aqli, ada gangguan jiwanya. Was-was, dua kemungkinan. Pertama, karena tidak mengerti tentang agama. Yang kedua, karena ada gangguan pada jiwanya. Sehingga bila ketakutan yang berlebihan seperti ini, cek dulu ke dokter. Ada apa ini trauma yang dia memiliki kayak begini? Begitu. Kalau bisa kalau dia jahilin fiddin, tidak mengerti pada agama, beri nasihat bahwa harta itu bisa dicari, harta itu
bisa ada lagi. Tapi ibadah ini repot adanya. Berikan supaya jiwanya lepas daripada menaruh harta pada jiwanya. Maka ini yang paling pokok. Di antara cara adalah dia doa. Baca dia sambil tangan kanan tempelin di dadanya. Subhanal malikil khalaqil fa'al. 7 kali. Ditutup iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Supaya was-wasnya hilang. Was-wasnya. Begitu. Kalau memang was-was itu ada pada trauma yang berkepanjangan, itu di antara caranya yang kayak begitu. Wallahu a'lam. Baik, bagaimana keamanan masjid? Sebetulnya bocah berisik nih bisa aja. Kalau yang masjid itu ada bagian kewanitaan, maka perempuan aja, security perempuan juga ada buat jagain bocah-bocah tuh. Kan dia nggak sholat Jumat nggak apa-apa, bisa aja dia. Kalau bocah-bocah tuh dikumpulin dalam satu tempat. Tapi kalau kagak bocah-bocah, diseling aja. Ini orang gede, ini bocah. Orang gede, bocah. Insya Allah nggak bakalan. Tapi kalau bocah dikumpulin sama bocah-bocah, emang harus di belakang. Karena ada 2 cara sholatnya bocah ini. Dalam mazhab kita Syafi'i juga. Kitab Al-Bayan, Imam Yahya Al-Umrani pada syarah Muhadzab jelas. 2 cara buat bocah. Pertama sholatnya di belakang, kumpulin sama bocah-bocah, atau diselingi sama orang gede, diapit. Bocah, orang gede, bocah. Ini jauh lebih efektif. Insya Allah nggak bakal canda. Begitu, nggak bakal canda. Kalau kayak begitu caranya. Maka yang rada gedean ini. Maka masjid ada remajanya. Nah remaja ini bantuin. Dia diri di sini, bocah di sini. Remaja masjid di sini, bocah di sini. Masalahnya remajanya yang ngajarin. Ini mau parah nih. Kalau dia ngajarin juga begitu. Kakinya pakai kenain sarung, temennya lagi keren titit. Begitu. Ini kagak bener nih yang kayak begini. Jadi banyak cara. Kalau udah mentok, ya sudah mentok ya. Dia nggak sholat Jumat. Nggak apa-apa kalau memang sudah mentok. Tapi kalau enggak, masih banyak cara, masih ada. Umumnya di masjid ada kewanitaan yang bisa untuk diperbantukan. Mesti dia sholat Jumat, begitu. Kayak begitu. Jadi dilihat saja, masihkah ada orang lain bisa membantunya ataukah tidak. Kalau enggak bisa, baru dia bakal udzur dia. Kalau masih bisa enggak. Kurang lebih demikian. Malah lagi bocah yang bakal berisik dilatih. Jangan sampai ke masjid dulu dia. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Udah? Baik. Kalau sudah kita doa.